Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi, yaitu cara membuat atau tahapan pembuatan los kios. Jadi langkah pertama yaitu kita membuat boplang atau menentukan ketinggian dari rencana pondasi atau slope yang kita inginkan. Nah, kemudian dilakukan galian. Jadi untuk penggalian ini kita ambil ukurannya dari boplang atas. Kemudian lanjut untuk membuat lubang stros, karena lokasi yang kita bangun ini adalah bekas sawah. Jadi kita membuat stros di setiap 9 meter. Jadi untuk losnya ini kita lebarnya 3 meter satu plongnya. Setelah itu dilakukan pemasangan batu kali baik di pondasi utama maupun bagian teras. Kemudian setelah selesai, kita memasang rangkaian besi untuk rencana slope. Jadi ini kita pasang keseluruhan. Nah, untuk pemasangan slope ini kita masukkan di antara pembesian tulangan kolom. Jadi setelah selesai ini kita buat begesting. Kita pasang begesting. Nah, untuk pemasangan ini perlu diperhatikan untuk perkuatannya, baik yang mengikat di atas maupun di samping kanan dan samping kiri, sehingga ketika melakukan pengecoran begesting ini kokoh dan kuat. Setelah itu sambil membuat begesting untuk kolom. Jadi untuk begesting kolom ini kita siapkan. Nah, untuk begesting kolom ini adalah 4 sisi. Jadi 4 sisi harus kita buat, kemudian diperkuat dengan reng. Kemudian setelah slope ini sudah dicor dan agak kering, dilanjutkan untuk pemasangan begesting kolom. Harus diperhatikan ketika memasang begesting ini harus tegak lurus vertikal, baik dari depan belakang maupun samping kanan dan kiri ya. Ini perlu kita sampaikan juga untuk perkuatannya ini sangat vital. Jadi diharapkan ketika nanti pengecoran ini tidak terjadi goyang atau goyah, sehingga ketika cor ini sudah jadi, ini posisi kolom ini benar-benar tegak lurus hasilnya. Kemudian untuk ukuran dari begesting ini menyesuaikan dari rencana ketinggian dari kolom. Nah, kalau kolom yang bagian depan ini kita merencanakan 3,5, maka jika begestingnya untuk panjang dari tripleknya itu hanya 2,4, maka perlu dicor ulang di atasnya. Nah, setelah itu sambil kita memasang untuk batakonya, jadi yang sudah kering, nah, kolom yang sudah kering kita pasang batako. Nah, dindingnya ini kita pasang, jadi sekat-sekat antar sekat. Nah, ini kita memakai batako. Nah, kemudian perlu diperhatikan angkurnya ini juga kita beri, sehingga nanti dinding ini bisa lebih kuat dan kokoh.
Setelah pemasangan batako, ini yang bagian awal sudah selesai, dilanjutkan untuk pemasangan sampai menyeluruh selesai. Kemudian setelah ini kita lakukan pengurukan. Jadi pengurukan lantai ini kita lakukan sebelum pelaksanaan plester. Jadi nanti ketika plester, ini posisi lantai sudah kita rabat sehingga memudahkan tukang atau pekerja dalam pekerjaan plester atau acian, juga pekerjaan dari atap, baik kerangka maupun penutup atapnya, karena nanti perlu menggunakan andang besi sehingga posisi kaki andang besi ini bisa menapak dengan bagus. Nah, kemudian setelah itu sambil memasang kerangka, baik ini kita pasang bagian usuknya, juga gordingnya. Kemudian untuk pengurukan ini yang belum, ini kita lanjut. Dan kemudian setelah selesai per ruangan atau per ruang, ini kita buat rabat lantai. Nah, untuk rabat lantai ini kita selesaikan dulu sebelum melaksanakan plesteran atau pengecoran ring dari dinding batako sekat ini. Nah, untuk proses pembuatan dari begisting ring balok ini sama seperti membuat slope tadi. Jadi besi ini harus terkait dengan tulangan kolom. Ini bisa kita lihat untuk model perkuatannya. Ini kita tali, kemudian kita ikat pada paku. Ini nanti menambah kekuatan ketika pelaksanaan pengecoran. Ini penting sekali. Kemudian setelah itu dilanjutkan plester. Jadi dinding yang sudah jadi, baik batako maupun cornya tadi, nah, kita lanjutkan pekerjaan plester. Kita lanjut untuk pekerjaan rangka atapnya. Nah, setelah pemasangan rangka baik usuk maupun reng, dilanjutkan penutup atap kita pasang. Nah, juga di bagian teras ini kita menggunakan setengah kuda-kuda. Jadi nanti kuda-kuda ini terpasang di masing-masing kolom. Jadi posisi menempel di kolom sehingga ketika kita coba, ini Pak tukangnya naik di setengah kuda-kuda, ini meskipun beratnya 80 lebih, ini tetap kokoh untuk kuda-kudanya. Ini bisa dilihat untuk sebagai bukti bahwa kuda-kuda ini benar-benar kuat. Nah, setelah itu kita pasang juga untuk penutup atapnya. Nah, ini bisa dilihat untuk penutup atap dari terasnya juga sudah kita pasang. Nah, untuk pekerjaan
teras ini yang benar-benar diperhatikan adalah desain dari rangka setengah kuda-kudanya. Ini yang perlu kita tekankan, sehingga untuk beban dari atap teras ini bisa kuat. Ini untuk penampakan dari depan, posisi depan. Ini coba kita mendekat. Kemudian di bagian tengah ini kita buat penyangga. Nah, penyangga di sini berfungsi untuk menopang beban dari kerangka atau usuk. Nah, ini kita pasang di usuknya untuk menopang beban dari kerangka dan penutup atap ini. Ini bisa dilihat yang sudah selesai di masing-masing tengah dari sekat ini kita pasang. Lanjut kita untuk memasang di bagian dinding. Untuk dinding bagian belakang ini juga kita pasang, sehingga ketika nanti hujan atau panas ini bisa aman terlindungi. Ini kemudian untuk samping kanan dan samping kiri juga. Setelah itu kita pasang listriknya, jadi kita sambung di masing-masing los atau unit. Ini kita beri satu speedometer. Ini bisa dilihat untuk instalatirnya, baik stop kontak maupun saklarnya ini sudah kita pasang semua. Ini terpasang 2 lampu, 1 stop kontak, jadi saklarnya double. Dan ini kita buat di masing-masing unit. Jadi ketika nanti disewa, maka penyewa itu menyesuaikan untuk bayarannya sesuai masing-masing. Nah, demikian sahabat semuanya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.